nggak dengan uang doang ya, sensasi di kasur juga mungkin ngaruh kali ya. Oh, jadi selama ini dia datar. Kalau di kasur gimana? Iya, jadi kalau lagi main sama dia gue ngebayanginnya ya siapa aja yang gue demenin. Oke, kita sebut saja Ellen. Ellen di diari kali ini akan bercerita tentang pengalamannya. Tapi seperti biasa ya, disclaimer dulu. Cerita ini 18 plus, anak sekolah nggak boleh nonton, dan ini bukan untuk ditiru ataupun dicontoh, hanya untuk didengerin dan dijadikan pembelajaran hidup ke depannya supaya kita lebih waspada, mawas diri, dan hati-hati terhadap siapapun. Jangan sampai pengalaman yang menimpa narasumber kita terjadi terhadap kalian. Begitu loh, tontonlah video ini dengan bijak. Ellen mau cerita apa nih, Ellen? Ya gue pengen cerita pengalaman pribadi gue aja. Ya itu sih emang kurang baik ya, cuman itu gue ngerasain nikmatin sih. Cerita apa emang? Ya soal gue selingkuh, padahal gue bersuami sama temen satu lokasi Lokasi. syuting gue. Oke, kok bisa terpincut padahal udah punya suami? Ya mungkin karena dia lebih muda dari suami gue kali ya. Oke, Bisa tampangnya dibilang, iya lebih berondong. cakep. Ya mendingan sih daripada suami yang awal, soal dia lebih tua. Mungkin gue bosen kali ya 10 tahun. Oh, jadi sama suami lo ini lo udah 10 tahun Iya. membina rumah tangga. Terus gue belum punya keturunan. Oke, Iya. tapi hubungannya romantis, mesra? Enggak sih, datar aja sama yang suami. Oh Datar gitu. aja. Jadi 10 tahun tuh ngapain aja? Ya sama-sama aktivitas, dia kerja ya gue juga cari duit. Tapi lo dibiayain sama dia? Iya, dia ngidupin gue tetap. Hmm. Ya mungkin dari guanya aja yang udah kayaknya sampai sini aja deh. Oh gitu? Iya. Maksudnya tapi nggak cerai? Ya akhirnya cerai gue sama dia. Oh, pas sebelum selingkuh. Pas udah selingkuh. Udah selingkuh baru gue cerai sama dia. Tapi Soalnya secara- dari kemarin diajakin cerai nggak mau terus. Dia ngerasa nggak ada masalah. Cuman namanya cewek itu pasti nggak dengan uang doang ya. Sensasi di kasur juga mungkin ngaruh kali ya. Oh, jadi selama ini dia datar. Kalau di kasur gimana? Iya, jadi kalau lagi main sama dia gue ngebayanginnya ya siapa aja yang gue demenin. Terus gue tutup muka aja udah. Ditarik-tarik sama dia ya gue alasan aja. Udah nggak apa-apa biar lebih nyaman aja. Ya udah, jadi dia mungkin nikmatin sendiri. Gue mah kayak ngerasa sakit udah kayak cepet udah kelar kayak. Selama minta 10 tahun udahan. kayak begitu? Iya, gue ngerasain mungkin di. Lah kenapa lu nikahin? Ya dulu ceritanya itu dia customer gua pas gue SPG, dia mau nyari-nyari sepatu di mall. Ya ngejalanin gitu aja, gua ke Gap di hotel sama abang gua sama dia. Ya gue suruh nikah sama keluarga gua. Ya nggak kenal juga sama dia, cuman ngejalanin doang. Oh, gara-gara ke Gap di hotel. Iya. Jadi disuruh kawin. Iya, gua kayak baru pendekatan doang, tiba-tiba kita nongkrong di hotel ya berdua sih emang, cuman belum ngapa-ngapain. Karena gue belum pulang dicari abang gue, ya udah gue langsung digepin, sangkain gue ngapa-ngapain disuruh kawin. Oh, Kenal kepaksa. juga enggak? Iya enggak, dia pun juga baru kenal, cuman mungkin dia emang baik ya, jadi dia tanggung jawab aja nikahin. Padahal kan lu bisa bilang orang gua nggak ngapa-ngapain. ngapain Udah disuruh bilang nikah? sama keluarga, tapi keluarga nggak mau tahu, katanya besok cerai nggak apa-apa, yang penting lu nikah dulu. Oh, gitu. Ya udah, ngejalanin aja. Gue disuruh ke rumahnya dia dan dia ngomong sama keluarganya, akhirnya kita nikah sih. Dirayain apa akad doang? Dipestain, ada dangdutnya, Cucu. makanannya juga ya lengkap, ada es krim, somai dan lain-lain. Dihargain juga sih sama keluarganya. Oh, habis berapa puluh juta, apa ratus juta? Kalau lebih tepatnya sih jumlah uangnya gue nggak tahu, cuman dia yang lunasin semuanya. Jadi pihak gue cuma terima pesta aja. Kayak mas kawin gitu-gitu Iya, berapa? dia ngasih juga kalung sama cincin, uang juga ke nyokap. Cuman jumlahnya berapa gue sih nggak bisa sebut ya, karena juga nggak banyak. Namanya dadakan, cuman masih ada pesta juga, didangdutin juga kok. Cuman jarak Baik, keluarganya baik. baik keluarganya, cuman jarak berapa tahun gue ngerasa karena belum punya anak kali ya. Jadinya tuh kayak, duh masa kerja doang sih, duh masa kayak gini sih, temen gue anaknya udah pada SD, SMP. Pernah ke dokter lu periksa kenapa Iya, belum punya pernah anak? sih lagi itu katanya sih dia encer, cuman gue kembali lagi. Cairannya dia? Iya, cuman gue kembali lagi, gue juga nggak sempurna ya, gue juga nggak tahu. Mungkin kehendak Allah aja belum dikasih. Terus kita ngadopsi anak cowok,
Oh. Di rumah sakit dari baru lahir, sekarang umurnya udah 8 tahun ikut dia. Oh gitu. Sama istri barunya, dia baru nikah 2 tahunan, tapi belum punya anak sekarang. Oke, nah pas proses lu masih menikah, bagaimana ketemu sama selingkuhan lo itu? Iya kan, gue kan ngejalanin SPG-an di mall, tiba-tiba corona, jadinya tuh sepi mall-mall. Nah, gue jarak sebulanan itu di rumah, terus karena pernah SPG-an di TI, dicat lah sama manajer artis yang itu. Dia bilang mau coba nggak syuting figuran, emang fee-nya sih nggak seberapa, tapi lo ngerasain suasana baru. Gue yang awam nggak pernah ke dunia syuting, masa sih gue bisa? Nggak lah, apa sih gue gitu. Udah coba aja, akhirnya gue syuting. Syuting apa tuh? Ya film-film kayak model set-set rumah sakit pengunjung, ya figuran doang sih. Lewat-lewat doang itu? Iya kadang kalau dibutuhin dialog ngomong, ya oke aja gitu. Terus jarak sebulanan ngejalanin terus PP untuk kendaraan. Ternyata kok syutingnya ada yang keluar kota, ke Bogor, ke Sukabumi. Bayarannya beda dong kalau keluar kota? Sama aja sih, cuman yang mau aja ke sana. Terus abis itu wah kayaknya untuk jarak gue dari Jakarta nggak bisa deh. Kayaknya abis di aja deh fee-nya deh. Ketika gue udah males-malesan, ada yang ngajak juga korlap. Udah lu syuting aja, kayaknya kali ini lu bakal seneng deh. Gue juga nggak paham maksud dia, cuman dia udah sering gue ceritain rumah tangga gue tuh kayak udah hambar banget. Dia tuh kayak tahu gue tuh kayak butuh suasana baru. Ya udah, abis itu syuting besok. Tiba-tiba pas siang ketemu teman-teman baru, terus dia ngomong, Beb, lo kan bisa ngajak-ngajakin orang syuting, ngomong ke gue. Tuh gue ada temen tuh, dia anak kuliah, dia juga nggak punya cewek, dia punya mobil kosong terus. Coba aja lu akrab sama dia biar kita tuh bisa pada numpang. Yang mana sih orangnya? Asik. Nah terus Cakep? ya lumayan sih. Kalau Kayak kata gimana? orang sih ganteng. Kalau kata orang, kalau kata gue sih ya gimana ya, nikmat aja. Mungkin kalau di kasur nanti melihat mukanya kayaknya beda sama yang 10 tahun. Terus akhirnya ya lebih baik lah kalau untuk kondisi keluarga daripada gua. Terus kan mau beli rokok ya di lokasi, masih pagi, warung pada tutup, udah pusing juga. Kebetulan emang nungguin itu anak. Yang mana sih tuh orang? Akhirnya dia datang tahu-tahu abis bawa rokok. Kata dia negor sendiri sebelum temen-temen yang ngejodohin itu ngasih tahu itu dia. Kata dia, mau kemana? Mau ke warung beli rokok. Nih pakai aja. Ya gua mah nggak bisa satu kalau ngerokok. Ya udah nggak apa-apa, habisin aja. Serius? Iya. Ya udah makasih ya. Udah ngerokoknya di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Nggak udah di sini ya. Kira gua ngerokok tuh sama dia. Terus gua ngerokok sama dia terus-terusan. Terus temen nyamperin. Ya ini dia yang mau gua kenalin sama lu. Dia. Oh iya. Ya udah kenal. Habis itu pas temen cabut dia nanya, kenapa tuh dia? Lu bawa mobil ke sini. Gue langsung aja tuh ngomong sama dia. Cewek matre. Terus kata dia, kok tahu? Ya, bawa mobil nggak? Iya bawa. Ya gue banyak job nih buat seminggu ke depan, sebulan juga oke lah. Serius, dia mah emang haus job, duit. Habis itu, iya dia boleh. Nomor teleponnya berapa? Terus rumahnya di mana? Biar ntar sekalian diantar pulang. Terus menjelang malam udah mau selesai syuting, dia nyamperin tuh. Udah nggak usah mesen sama gua aja. Ya kalau sama gua temen-temen gimana? Ya udah sekalian aja. Ya udah, saya bilang dulu kan sama dia. Sama anak-anak, lu mau nggak bareng? Ih cepet banget katanya. Baru disuruh udah nyambung. Ya udah nggak apa-apa, gue juga suka, lumayan anaknya. Habis itu ngejalanin Sempet pulang bareng dong ramean tuh sama temen-temen lo? Iya sering, untuk sebulan 2 bulan bareng-bareng terus. Terus di sisi lain di rumah gue udah nggak nyaman nih sama suami. Lah gue kepikiran Kenapa lu dia. nggak nyaman sama suami lu? Iya, gue kepikiran dia terus. Oh, jadi pas lu berhubungan sama suami ingetnya dia? Iya udah cinta kayak sama dia. Baru berapa bulan kayak udah suka, dia juga baik kan. Kirain tuh anak tuh namanya umurnya lebih muda dari gua, dari suami juga. Dia itu sama
biasa aja, orang pendiam, cuma senyum. Ternyata pas 3 bulanan dia ngomong di WA, besok syutingnya berdua aja. Kata dia. Iya, terus gue yang positif, oh mau naik motor ya udah nggak apa-apa, yang penting yang lain ntar tetap gue kasih job berangkat sendiri ya.